Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you are in a good condition. Amin. And today we are going to learn about singular and plural noun. But before that, let's pray together first. Prayer begin. Amin. Okay, so we are going to learn about singular and plural noun. Start from the definition, the characteristic, and the pattern. Jadi kita hari ini akan belajar tentang singular and plural noun, mulai dari definisinya, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya dari plural and singular noun, kemudian juga pattern atau aturan-aturan dalam singular and plural noun. The definition from singular and plural noun. Singular noun is a word that indicates that there is only one person, animal, place, thing, or idea. Jadi singular noun merupakan kata yang mengindikasikan bahwa dia tuh hanya ada satu gitu. Maksudnya singular ini berarti kata tunggal di mana dia berarti satu. Bisa jadi itu ya satu, kemudian bisa jadi sebuah, sebiji, seekor, dan lain-lain. And then plural noun is a word that indicates that there is more than one person, animal, place, thing, or idea. Jadi kalau plural noun dia adalah kata benda yang berarti lebih dari satu, karena plural noun sendiri maknanya yaitu jamak. Jadi perbedaan dari singular dan plural cukup mudah ya. Kalau singular dia berarti satu atau tunggal, sedangkan untuk plural dia berarti lebih dari satu atau bisa disebut sebagai jamak. And then for the characteristic atau ciri-ciri dari singular noun begins with the article a or an. Jadi singular noun ini seringkali dia diawali dengan kata a or an. For example, a book or an apple. Jadi di sini kenapa dia ada e dan n? Terus gimana sih penggunaan e dan n itu? Jadi artikel e ini dia digunakan pada singular noun yang diawali dengan konsonan. Jadi dia diawali dengan huruf selain a, i, u, e dan o. For example kan di sini ada a book. Dia diawali dengan huruf b. And another example, a car, dia diawali dengan C. Seperti itu ya, cukup mudah ya. And then the next is article an. Jadi artikel an ini dia digunakan pada kata benda yang berawalan huruf vokal. Jadi dia kata benda yang menggunakan an itu awalnya dia menggunakan huruf vokal. Kayak a, i, u, e, o gitu ya. For example, an apple, an orange. Tapi di sini ada satu example dari saya, di mana penggunaan artikel an ini, tapi penulisannya dia bukan menggunakan huruf vokal, melainkan menggunakan konsonan. Contohnya yaitu an hour, 1 jam. An hour itu kan tulisannya hour sendiri tulisannya adalah H-O-U-R, H-O-U-R, tapi dia dibaca hour, jadi dia pakai n, bukan pakai e. Jadi kayak lebih ke pronunciation ya kalau masalah penggunaan artikel ini. Jadi artikel n itu digunakan pada kata yang pronunciation-nya diawali dengan huruf vokal. Okay, next to the plural noun. At the end of the word, add s or es. Jadi ciri-ciri dari plural noun ini dia pada akhirnya ada penambahan s atau es. Ingat ya, di sini adalah kita membahas tentang kata benda, bukan kata kerja. Kalau pertemuan kemarin kan kita membahas kata kerja, di situ juga ada penambahan SIS pada kata kerja yang subjeknya adalah orang ketiga. Nah, ini sudah berbeda. Jadi tidak berpacu pada kata kerja itu. Seperti itu. Kemudian there are several note about plural noun. Jadi pada umumnya plural noun itu, misal kita mau mengubah suatu kata dari singular menjadi plural, misal kayak book ingin diubah menjadi
plural dia kan cukup ditambahkan s. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan singular noun kalau diubah ke dalam plural noun dia ditambahkan s or es. Tapi di sini ada beberapa aturan yang mungkin bisa digunakan untuk membantu kalian memudahkan ketika kalian ingin mengubah plural noun singular noun menjadi plural noun. The first is noun ending in ch, sh, x, s, and double s, and es. Jadi untuk kata benda yang dia berakhiran ch, sh, x, s, dan juga ss, dia cukup ditambahkan es di akhirnya. For example, beach become beaches, bush become bushes, box become boxes, bus become buses, and dress become dresses. Jadi di sini bisa kalian lihat contoh pertama adalah beach. Nah, ketika diubah menjadi plural, dia cukup ditambahkan es menjadi beaches. Jadi nggak perlu ada yang diubah, cukup ditambahkan es. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya ya, bisa kalian lihat di sini. And the next is noun ending in f or fe changed into v and plus es. Jadi untuk kata benda yang dia berakhiran huruf f atau fe, huruf F atau FE ini nanti diubah menjadi V terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung ditambah dengan ES karena menyalahi aturan ya. Jadi ditambah V kemudian baru ditambah ES. For example, wolf become wolfish and knife become knives. Jadi di sini kan wolf dia berakhiran F. Nah, di sini berubah menjadi wolfish. Jadi F-nya di sini berubah menjadi V, kemudian baru ditambah ES. Begitu juga dengan knife. Knife di sini dia berakhiran FE, FE-nya ini diubah menjadi V, kemudian baru ditambahkan dengan ES. And the next is noun ending in Y. Before Y is consonant, Y change into I, then add ES. Jadi untuk kata benda yang dia berakhiran Y, tapi sebelum Y ini adalah konsonan. Ingat ya, konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O. Dia harus Y-nya ini harus diubah menjadi I terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan dengan ES. For example, city become cities, story become stories. Jadi di sini kan di word city sebelum Y adalah huruf T. Jadi Y-nya ini diubah menjadi I di sini. Jadi city tambah IS jadi series. Begitu juga dengan stories. Belum Y adalah huruf R. Jadi Y-nya diubah menjadi I kemudian baru ditambahkan ES jadi stories. Seperti itu ya. And the next is noun ending in Y. Before Y is vocal. Cukup ditambahkan dengan S. For example, boy become boys, day become days. Jadi untuk kata benda yang dia berakhiran Y, tapi sebelum Y adalah huruf vokal, dia cukup ditambahkan dengan S. Jadi misalnya boy ini, dia kan sebelum Y adalah huruf vokal, karena O kan, dia cukup ditambahkan S, jadi boys. Begitu juga dengan day. Sebelum Y adalah huruf A, jadi cukup ditambahkan S, jadi days. Jangan sampai tertukar ya guys, untuk noun yang endingnya Y, but before the Y is vokal, sebelum Y adalah huruf vokal, cukup ditambahkan S. Sedangkan untuk kata benda yang berakhiran Y, tapi sebelum Y adalah konsonan, kalian harus mengubah Y-nya menjadi I dulu, kemudian baru ditambahkan dengan ES. Jangan sampai salah. And the next is noun ending in O. Jadi untuk kata benda yang berakhiran O ini juga memiliki dua aturan. The first is ending in O, before O is consonant, add ES. Jadi untuk kata benda yang dia berakhiran O dan sebelum O adalah konsonan, dia ditambahkan dengan ES. Ditambahkan dengan ES, sorry. Jadi potato become potatoes and tomato become tomatoes. Jadi di sini kan pada kata potato ini, potato, dia sebelum O adalah huruf T. Jadi dia ditambahkan dengan ES. Kemudian begitu pula dengan tomato, sebelum O dia adalah T, so become tomatoes. Bukan potatoes, tapi cuma pakai S, jadi harus ditambah dengan ES. And for noun ending in O, before O is vocal, add S. Jadi
untuk kata benda yang dia berakhiran O, tapi sebelum O adalah huruf vokal, dia cukup ditambahkan dengan S. Seperti yang ending in Y before Y is vokal. Cuma kalau untuk yang ending O ini, kita nggak perlu mengubah sesuatu yang before O is konsonan. Kita nggak perlu mengubah huruf O-nya menjadi huruf lain. Jadi cukup ditambahkan ES ya. Kalau Y tadi kan perlu diubah ke dalam I dulu. And then, ini note untuk kalian semua. Nggak semua singular noun ketika diubah ke dalam plural noun, dia akan ditambah dengan SIS. Kebanyakan memang ditambahkan dengan S dan IS. Tapi ada juga beberapa kata yang memang dia nggak bisa ditambahkan S atau IS untuk menjadi plural. Di sini Miss punya beberapa daftar irregular noun yang ketika menjadi plural dia bisa jadi tetap dalam bentuk pertamanya seperti bentuk singularnya. Ada juga yang memang berubah menjadi lain, bukan ditambahkan S begitu. Jadi untuk yang irregular noun ini kalian memang harus menghafalnya, karena kalau kalian nggak hafal dia nggak bisa diakal dengan penambahan S atau IS seperti itu ya. The first is man become man, jadi dia tetap. Kemudian woman become women, child become children, ox become oxen, mouse become mice, fish tetap menjadi fish, goose become geese, food become feet, tooth become teeth, datum become data, alumnus menjadi alumni, fungus become fungi, index become indices, sheep tetap menjadi sheep, series tetap menjadi series, quiz become quizzes, and person become people. Nah, di sini ada beberapa kata yang dia tetap. Misalnya fish, dia tetap fish meskipun itu adalah plural. Sheep juga seperti itu. Sheep tetap menjadi sheep meskipun bentuknya plural. Dan juga ada beberapa yang memang berubah, ada penambahan, cuma bukan penambahan S atau IS. For example, woman become women, child become children, kemudian mouse become mice, bukan mouses or mouses, bukan ya. And person become people, bukan persons or persones. Seperti itu. I hope you understand. If you have any question, you can drop your question on WhatsApp group, or maybe you can text me privately. That's all from me. Kalau masih bingung, kalian boleh bertanya di grup. Nggak usah malu-malu ya, karena malu bertanya saat jalan. Jadi silahkan bertanya kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Saya dengan senang hati akan menjawab. Okay, that's all from me. Thank you for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next meeting, guys.